Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amalia dengan NIM 220403501032 dari kelas 03 jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengambilan keputusan pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas di video ini yakni materi mengenai karakteristik pengambilan keputusan. Langsung aja simak baik-baik ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti dari materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu karakteristik, dan kita harus juga mengetahui mengenai hakikat dari pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi karakteristik itu merupakan sesuatu pembeda dari seseorang atau sesuatu yang mendasari watak dan sifat manusia. Karakteristik juga merupakan sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menimpa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Adapun hakikat dari pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen, yaitu yang pertama melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan, dan yang kedua pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif, dan yang ketiga hasil yang diinginkan yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Yang mana berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai tindakan yang memanfaatkan berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan berorganisasi. Oleh karena itu, pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, karena sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah risiko. Benar, setiap keputusan mengandung sebuah risiko yang mau tidak mau harus dihadapi ke depannya, terutama oleh sang pengambil keputusan, yaitu contohnya manajer, ketua, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini tidak ada kaitannya dengan masalah yang lainnya. Dan tujuan yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai apa itu karakteristik dan hakikat dari pengambilan keputusan itu sendiri serta tujuan dari pengambilan keputusan, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai komponen-komponen dalam pengambilan keputusan. Adapun komponen yang pertama yaitu penetapan tujuan, yang mana kita ketahui sebelum membuat keputusan kita harus mempertanyakan terlebih dahulu untuk apa keputusan ini dibuat. Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan. Dan komponen yang kedua yaitu identifikasi alternatif, yang mana setelah menetapkan tujuan maka dilanjutkan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai satu tujuan tentu ada banyak alternatif yang dapat diambil, namun tetap dipertimbangkan segala dampak dari alternatif yang diambil. Dan komponen yang ketiga yaitu uncontrollable events, yang mana alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai pengambilan keputusan yang diambil tidak dipertimbangkan secara matang. Jika ternyata keputusan yang kita ambil tidak dapat dilakukan karena hal di luar dari kemampuan kita, maka harus diusahakan mencari solusi alternatif atas kondisi terbaru yang muncul. Dan komponen yang keempat atau yang terakhir yaitu sarana mengukur hasil.
Pengambilan keputusan harus memiliki sarana mengukur hasil yang ditetapkan. Alat atau sarana ini berfungsi untuk menjembatani antara keputusan terhadap realisasi. Jika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan realisasi, berarti putusan tersebut salah, dan sebaiknya jika keputusan tersebut berhasil, salah satu sarana mengukur hasil yang dapat digunakan adalah pembanding, seperti hasil dari keputusan lain yang sebelumnya telah dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti dari materi kita, yaitu karakteristik pengambilan keputusan. Seorang pengambil keputusan tentu memiliki karakter yang sangat jauh berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang sangat berhati-hati, yang mana ia mengedepankan resiko yang akan terjadi ke depannya nanti. Seperti kita ketahui, pengambil keputusan harus mampu memberi pengaruh besar bagi setiap keputusan yang dibuatnya. Sehingga suatu keputusan akan lebih memiliki mutu apabila dibuat berdasarkan karakter dari pembuat keputusan tersebut, dan keputusan itu nantinya akan bisa diterima banyak orang. Adapun karakteristik pengambilan keputusan ini yaitu yang pertama, takut pada resiko atau risk avoider. Dan yang kedua, hati-hati pada risiko dan risk inference. Dan yang ketiga, suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada pengucapan kata yang salah atau pengucapan materi yang sangat belibet-belibet dan materi yang tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Amalia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.